Assalamualaikum, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel Japi Story. Persib Bandung akan berjumpa dengan Barito Putra dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-32. Dan tentunya status Persib Bandung saat ini sudah secara sah ya menjadi juara Liga 1 2024-2025. Setelah di pekan ke-31 Persebaya Surabaya sang pesaing Persib Bandung itu gagal menang melawan Persik Kediri dan harus disamakan di menit-menit akhir. Dan tentunya dengan hasil seri dari Persebaya Surabaya tersebut, meskipun Persib juga di pekan ke-31 gagal mendapatkan poin penuh ya dan harus takluk dari Malut United dengan skor 1-0, tetapi jarak poin yang terlalu jauh ya dan Liga 1 hanya menyisakan 3 laga lagi, itu sudah sangat tidak mungkin untuk dikejar poinnya oleh Persebaya Surabaya ataupun oleh Dewa United. Nah, sebelum saya lanjutkan video ini, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Persib Bandung sudah juara back to back, tetapi kalian belum subscribe channel ini, itu rasanya sangat begitu keterlaluan. Jadi ayo, ya subscribe dulu, tembusin ya, minimal ya 1000 subscriber dulu lah ya, biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya gitu. Oke, di konten terbaru kali ini ada beberapa poin yang saya rasa ini akan sangat penting untuk dibahas. Itu yang pertama tentang di pekan ke-32 ini akan menjadi pekan yang sangat bersejarah untuk Persib Bandung. Karena untuk pertama kalinya Persib Bandung akan mengangkat trofi juara Liga 1 di kota Bandung. Setelah di 3 edisi sebelumnya, ya 3 edisi juara sebelumnya, Persib Bandung itu yang pertama kali itu mengangkat trofi di Jakarta. Lalu juga juara yang kedua di tahun 2014 itu di Palembang. Lalu juga juara yang ketiga kemarin 2024 itu di Madura. Dan sekarang ya juara keempat kalinya Persib Bandung akan mengangkat trofi di kota Bandung. Nah ini penting teman-teman ya. Karena Persib ini apalagi di sejak era Boyan Hodak itu terlalu banyak narasi-narasi yang memang mengatakan Persib selalu gagal juara ketika dilatih oleh pelatih asing. Itu sudah terbantahkan gitu ya di musim kemarin. Lalu juga Persib tidak pernah juara kalau ya memakai kompetisi pool turnamen gitu ya, sudah terbantahkan juga di musim ini. Nah jadi tidak ada sangkut pautnya lagi sekarang gitu ya, karena segala sesuatu tentang ya dalam tanda kutip itu sudah terbantahkan lah semuanya oleh pencapaian-pencapaian Persib Bandung yang sangat begitu luar biasa di 2 musim terakhir. Lalu juga Persib ini menjadi klub kedua yang mendapatkan atau memastikan juara Liga 1 itu cepat ya. Ini di pekan ke-32 atau kembali di pekan ke-31 itu sifatnya sangat begitu cepat gitu ya. Liga belum selesai tapi Persib sudah menjadi juara, itu sangat begitu luar biasa sekali gitu. Tetapi memang sebelumnya juga itu Bali United itu menjadi tim tercepat juga karena mereka menentukan juara itu pada tahun 2019 itu di pekan ke-30. Nah sekarang Persib di pekan ke-31 kemarin dan di pekan ke-32 ini Persib akan mengangkat trofinya. Jadi Persib adalah tim kedua yang memastikan gitu ya juara Liga 1 tercepat kedua setelah Bali United. Dan kalau misalnya mengingat-ingat gitu ya perjuangan Persib Bandung di musim ini, rasanya dari awal Persib Bandung itu tampil kalau dibilang kurang meyakinkan ya memang kurang meyakinkan gitu ya. Karena ya meskipun awal musim itu sempat menang gitu ya, kalau gak salah tuh lawan PSPS Biak dengan skor 4-1. Tetapi setelah di match kedua, match ketiga, match keempat, match kelima, Persib Bandung itu kesulitan. Ya, bahkan itu terus saja mendapatkan hasil seri kan. Bahkan saya pun waktu itu selalu mengkritik gitu ya terkait performa Persib Bandung yang selalu mendapatkan hasil seri. Nah, tetapi setelah Boyan Hodak ini menumpukan ritme permainannya, mulai itu Persib mendapatkan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tapi ujian pun tidak berhenti di sana. Banyak pemain yang cedera, bahkan badai cederanya pun itu dari awal musim itu sudah banyak pemain-pemain inti yang membawa Persib juara di musim lalu itu banyak yang bertumbangan seperti Rezaldi gitu ya. Ditambah lagi Deddy Kusnandar patah kaki, Rahmat Irianto ya cedera ACL. David Da Silva performanya selalu menurun gitu ya, bahkan hanya mencetak 6 gol di musim ini. Nah, itu artinya bahwa kondisi Persib ini sebenarnya dari awal musim itu sudah nyaris gitu ya. Nyaris tidak akan bisa back to back. Dan tapi karena ya mental pemain Persib ini sudah sangat begitu kuat gitu ya untuk mendapatkan juara secara back to back, karena memang sebagian besar pemainnya pun yang membawa juara Persib Bandung di musim kemarin. Nah, jadi mudah sekali untuk mereka dalam menyatukan permainan. Nah, pada akhirnya di pertengahan musim Persib berhasil merebut
tahta ya klasemen Liga 1 dari Persebaya Surabaya dan berhasil konsisten bertahan sampai dengan pekan ke-32 ini. Nah, ini sangat penting dan akan sangat luar biasa gitu ya ketika memang momentum ini itu akan teringat oleh para bobotoh, oleh para supporter dan pecinta Persib Bandung. Itu satu. Yang kedua, ketika melihat persiapan Persib Bandung melawan Barito nanti, secara kondisi pemain ini memang tidak terlalu baik juga gitu ya. Karena David da Silva, ya saya rasa meskipun sudah ikut latihan kemarin itu masih gak mungkin lah ya untuk langsung diturunkan di pekan ke-32. Atau mungkinnya pun itu akan dari bangku cadangan dulu. Juga kabarnya juga yang disampaikan oleh Boyan Hodak, ini Gerpane Castaner, Gustavo Pranka itu mengalami masalah ya setelah laga melawan Malut United. Nah, gak tahu ya, gak tahu kondisinya sudah baik atau belum saya juga belum mendapatkan update informasinya. Tetapi kalau misalnya baik-baik pun, ya kemungkinan akan cadangan dulu lah di pekan ke-32. Jadi ya kemungkinan tidak akan bermain dulu untuk Gustavo Pranka, Castaner, apalagi Ciro Alves ya yang kemarin mendapatkan kartu merah yang itu sangat sangat kontroversial sekali gitu ya. Cara Ciro Alves dapat kartu merah itu wajib sangat bisa diperdebatkan gitu. Lalu juga beberapa pemain yang masih belum pulih, saya rasa Persib tidak dalam kekuatan penuhnya ya di laga nanti melawan Barito Putra. Tetapi ya jelas Persib tentunya tanpa beban. Itu poin pentingnya. Persib tanpa beban. Ya, beban justru itu ada di Barito Putra. Ya, karena Barito Putra saat ini klasemennya itu di peringkat ke-16. Ya, di jurang degradasi. Ya, mereka ini di zona merah istilahnya gitu. Kalau nggak menang melawan Persib, itu akan sangat kesulitan sekali ya untuk Barito Putra dalam memperbaiki klasemen sementara. Ya, apalagi di pekan ke-33 mereka akan bertemu dengan PSM Makassar. Yang PSM Makassar pun sedang berjuang gitu ya menuju ke 4 besar karena masih punya kesempatan juga. Nah, ini yang akan menjadi tantangan tersendiri untuk Barito Putra. Dan untuk Persib Bandung, ya saya rasa Persib harus menang juga gitu ya di pekan ke-32 karena mereka ya akan angkat trofi. Kalau gak menang atau kalah, ya meskipun gak berpengaruh di klasemen ya, tapi rasanya gimana gitu ya, agak sedikit rancu gitu ya rasanya kalau Persib justru malah gagal menang juga di pekan ke-32 melawan Barito Putra. Nah, artinya ini akan menjadi match yang sangat seru ya. Di satu sisi Persib meskipun tanpa beban juga lebih eloknya harus menang gitu ya. Dan di satu sisi Barito Putra ini akan tampil mati-matian karena mereka jelas ya tidak ingin juga terdegradasi. Dan kalau misalnya Barito Putra gagal menang ya, saya rasa meskipun kesempatan masih ada, tetapi ya itu sangat tipis lah ya karena di pertandingan selanjutnya mereka akan berhadapan dengan tim-tim yang memang cukup kuat. Dan untuk line up nanti saya rasa Boyan Hodak akan menurunkan pemain pelapis keduanya. Ya meskipun di babak pertama kemungkinan akan masih menurunkan pemain nama-nama yang sama gitu ya seperti di laga-laga sebelumnya, tetapi rotasi itu pasti ada karena ya jelas Persib itu sudah tanpa beban. Ya dan beberapa pemain yang memang jarang tampil juga saya rasa pasti akan diturunkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Barito Putra dan di laga-laga selanjutnya sampai dengan musim selesai. Nah, jadi itu saya rasa yang ingin saya sampaikan dan jangan lupa jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.